ada wakil kepala sekolah urusan kurikulum, untuk wakil kepala sekolah urusan hubungan masyarakat, ada ketua pelaksana Departemen IT juga, Bapak Ibu yang selalu diberikan kesehatan, serta anak-anak Kopassus IT tercinta. Perkenalkan, nama saya Lydia Hendriati, saya bertugas sebagai moderator pada kegiatan ISS pada hari ini atau IT Sharing Session dengan judul yang sangat spektakuler tentunya ya. Dengan narasumber juga yang sangat spektakuler. Untuk narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Muhammad Riansah Lubis, bisa dipanggil Bapak Rian. Beliau adalah staf IT Divisi Multimedia yang tertarik di bidang videografi, fotografi, 3D, visual studio, animasi, dan segala sesuatu yang berhubungan pastinya dengan teknologi. Pendidikan beliau lulusan dari SMK Mekanika Bogor pada tahun 2011, lalu berkuliah di Universitas Pakuan Bogor, ilmu komputer, sampai saat ini ya. Lalu nomor teleponnya, jadi nanti Bapak Ibu jika memang ada yang keperluan berkaitan dengan khusus yang multimedia bisa menghubungi Pak Rian di 0813 86 17 5161. Kelebihan dari Bapak Rian diantaranya di sini ada broadcast streaming, audio engine, videografi, fotografi, web design, editor, teamwork, dan komitmen. Nah, masih banyak ya. Lalu pengalaman beliau pernah bekerja di PT Serena Indo pada tahun 2014. Lalu beliau pernah bekerja di PT Cahaya Buana Intitama pada tahun 2018. Lalu beliau pernah bekerja di PT HSI Indonesia pada tahun 2019. Dan beliau bekerja di SMA Plus PGRI Cibinong, khususnya di publikasi pada tahun 2020. Dan sampai saat ini masih bekerja Pak Rian ya di SMA Plus PGRI Cibinong di multimedia. Oke, tanpa panjang kali lebar, untuk narasumber kita persilakan kepada Bapak Muhammad Riansah. Kami persilakan untuk memaparkan materi video terbaik. Silakan Pak Rian. Ya, terima kasih Bu Lid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan unsur pimpinan SMA Plus PGRI Cibinong dan siswa Kopassus IT yang saya banggakan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri lagi Bu Lydia. Bu Lydia tadi sebenarnya sudah memperkenalkannya, sudah sangat lengkap. Sudah kedengar suara saya Bu ya? Sudah Pak. Suara saya? Ya. Sudah jelas. Jadi saya ini pertama kali singgah di SMA Plus ini sebagai publikasi di Departemen IT. Lalu setelah berkenalan dengan Departemen IT sampai akhirnya sampai 2021 ini saya pembina di pembina divisi multimedia dan bekerja sebagai publikasi SMA Plus PGRI Cibinong. Jadi singkat ceritanya saya tuh di sini jabatannya jadi 2 Bu ya. Tanpa berlama-lama saya mau sharing sebenarnya bagaimana cara membuat video, karena kita kan kegiatannya ini tentang video tuh banyak banget ya, begitu sering gitu. Kalau setiap event itu mungkin hampir semuanya dengan video. Nah, kali ini saya mau share tentang bagaimana membuat video menurut versi saya yang terbaik ya. Nah, judulnya praktik untuk video terbaik. Sebelum saya mau menjelaskan apa aja sih sebenarnya yang mau dijelasin oleh saya di sharing session ini, yang pertama itu saya mau mengenalkan dasarnya dulu Bapak Ibu ya, dan siswa, dasar-dasar jenis ukuran shot. Jadi ketika melihat gambar tiba-tiba, oh ini gambarnya bisa kelihatan semua struktur subjek. Badannya subjek itu kalau di dunia fotografi dan videografi itu manusia ya, kalau barang itu objek jadinya. Yang pertama adalah
long shot. Long shot itu menampilkan keseluruhan subjek masuk di dalam frame. Di sini saya mencontohkan dua gambar. Gambar yang pertama itu ada foto saya sendiri dalam kegiatan acara pelantikan lagi. Penghargaan, Pak. Penghargaan SMA Putri Cibinong tahun pelajaran 2021 dan 2022. Nah, ini kita di sini bisa melihat long shot. Long shot itu yang pertama itu subjeknya terlihat. Subjeknya di sini ada 4 dengan background detail yang terlihat. Jadi ini jenis shotnya itu long shot. Dan gambar yang kedua ini pada sesi pembuatan video, saya lupa lagi pembuatannya. Ini video kemarin Pak, Sabta Budaya. Sabta Budaya, betul, Sabta Budaya. Nah, di sini ada foto wakil kepala sekolah bagian urusan humas 1 dan Ibu Raffi Triani SSMPD dan Ibu Nilda MPD. Nah, di sini bisa dilihat tampilan yang ditampilkan itu ada 2 subjek dengan background detail di belakangnya. Nah, ini jenis long shot. Jadi ketika melihat gambar ini mungkin Bapak Ibu bisa menerka, oh ini jenis long shot. Jadi bisa jadi acuan nanti buat pembuatan video. Yang kedua, ini medium shot. Nah, medium shot itu menampilkan beberapa bagian subjek. Nah, di sini saya foto Bapak Dr. Haji Basyarudin Thohir MPD. Ini foto di mana saya mendirect Bapak untuk foto yang pertama itu untuk foto kebutuhan Bapak, yang kedua itu untuk foto buku Bapak. Nah, di sini fotonya itu dari atas kepala sampai pinggang ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu. Nah, ini disebutnya dengan medium shot. Biasanya ini sering digunakan. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat di YouTube SMA Plus PGRI Cibinong video saat Bu Tiwi mengadegankan tampilan ketika dia senang melihat mendapat SMS dari orang tua siswa. Nah, di situ banyak shot-shot yang saya buat. Nah, tapi dasarnya pakai medium shot agar terlihat jelas subjek pergerakannya sedang apa, misalkan sedang melakukan kegiatan apa, jadi lebih jelas kegiatan yang bisa ditampilkan. Yang ketiga, medium close up. Nah, ini saya foto iseng. Nah, medium close up ini adalah bagian yang masuk frame hanya dari kepala sampai dada. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, tampilan medium close up itu seperti ini. Jadi Ibu bisa lihat tampilan itu hanya dari kepala sampai dada. Ya, ini medium close up. Dan yang keempat adalah close up. Close up adalah jenis shoot yang menampilkan bagian detail wajah. Di sini ada beberapa guru kita yang saya tampilkan. Yang pertama itu ada Miss Cika dalam kegiatan kemarin penyerahan lomba pionir ya, pas pionir. Nah, ini kebetulan saya foto dan bagian detail mukanya, dan Pak Nasuha, ada Pak Ahmad juga bagian detail mukanya, dan Mr. Iwan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bagian shot yang seperti ini namanya close up. Nah, yang ketiga ini, nah ini namanya oval shoulder shot. Di sini saya ngambil foto Ibu Triwilujeng, kita dalam kunjungan ke Universitas Gunadarma. Jadi fotonya kalau Bapak Ibu melihat foto yang seperti ini fotonya over shoulder shot. Jadi Bapak Ibu bisa lihat foto-foto atau video yang berbentuknya seperti ini, jenisnya namanya jenis shotnya over shoulder shot. Nah, di sini saya mau menampilkan apa sih sebenarnya bikin video yang terbaiknya. Maksudnya di sini saya mau menjelaskan tentang InVideo. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu tentang InVideo mungkin ya. Atau mungkin juga belum tahu. Sebenarnya InVideo ini adalah aplikasi berbasis web yang dapat membuat video terlihat lebih menarik dengan elemen-elemen yang ada. Jadi Bapak Ibu nanti bisa edit video itu dengan mudah.
Nah, udah gitu lebih mudahnya lagi, aplikasi ini berbasis web. Hanya butuh internet. Ya, betul. Basic tapi Bu, untuk editing video itu tetap saja menurut saya kalau kita untuk contohnya misalkan saya dalam pekerjaan saya di multimedia itu memang harus menggunakan spek yang bagus untuk editor, karena kalau kita menunjuk originalitas itu harus membuat dengan software editor yang asli atau dengan pembuatan elemen-elemen itu yang asli. Jadi nggak bisa, misalkan kan ada beberapa pertanyaan kadang-kadang guru ke saya itu, Pak, boleh Pak pakai musik ini Pak, boleh nggak Pak pakai template seperti ini Pak. Sebenarnya kalau tergantung kita mau melempar kemana. Kalau kita mau melempar medianya ke YouTube itu mungkin tidak bisa Bapak Ibu. Contohnya seperti audio itu kalau kita lempar ke YouTube, medianya algoritma YouTube itu akan secara tidak langsung mendefinisikan video kita itu video copyright. Jadi kayak video audionya ngambil dari konten orang. Jadi di sini saya mau ngasih tahu ke Bapak Ibu, InVio ini mungkin bisa jadi solusi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin terlihat videonya lebih menarik, atau Bapak Ibu nanti bikin bumper sendiri bisa, bikin intro video sendiri bisa, atau outro video sendiri bisa. Lanjut ya. Nah, ini video tampilan halaman utamanya ya Bu. Kalau di sini saya sebutnya ada 3 instrumen. Saya nyebutnya instrumen. Yang pertama itu ada Premade template, text to video, dan blank canvas. Premade template itu jenis template yang dapat digunakan sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini masuk ke template itu ya benar-benar seperti ini Bu. Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini. The first new normal Olympic, go to Instagram. Ini adalah template-template yang sudah disediakan di InVideo. Jadi Bapak Ibu hanya memasukkan konten-konten Bapak Ibu, kontennya yang dimasukkan konten seperti ini Bapak Ibu. Ada foto atau video. Nah, foto itu hanya di-upload ke websitenya, lalu tinggal diklik saja, langsung sudah jadi mengikuti template yang ada. Simple memang kalau ini. Nah, tapi nggak bisa diedit-edit Bapak Ibu, bisa diedit hanya beberapa bagian. Yang kedua adalah instrumen text to video. Aplikasi ini menggunakan AI, Artificial Intelligence, yang artinya dapat menyesuaikan dari teks, video yang Ibu maksud. Nah, di sini ini keunggulannya juga menurut saya ya, text to video itu bisa kita membuat presentasi teks itu lebih menarik lagi dengan video. Jadi teks biasa, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pengguna Instagram bisa melihat gitu ada di Reels musik di panel Instagram itu. Jadi dia dengerin lagunya terus tiba-tiba ada lirik vokalnya. Nah, di sini juga bisa Bapak Ibu, cuman di sini lebih manual. Jadi bisa lebih jelas lagi penempatan kata-katanya. Nah, yang terakhir instrumen blank canvas. Blank canvas ini instrumen yang menurut saya kalau Bapak Ibu pengen ngulik dari nol. Maksudnya ngulik dari nol apa? Yaitu Bapak Ibu pengen belajar benar-benar total, pengen nyobain ini apaan sih elemen-elemen yang ada di sini. Nah, itu dari sini Bu bisa. Tergantung penggunaannya. Jadi ketiga instrumen ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran memang yang lebih interaktif dan pengen bikinnya cepat ya bisa pakai Premade template. Atau mau bikin teks to video dengan kata-kata teks terus dijadikan video bisa pakai teks to video. Atau mau mengulik, kalau saya bilangnya ngulik ya Bapak Ibu, kalau mau ngulik aplikasi yang InVideo ini bisa menggunakan blank canvas. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk halaman kerjanya InVideo. Jadi di sini ada panel-panel instrumen yang saya bisa disebut satu persatu ini. Saya jelaskan ya Bapak Ibu. Yang pertama ini ada panel kalau saya bilang resource. Jadi sumber dayanya. Nah, ini panel resource di sini. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat video harus memasukkan data Bapak Ibu dulu ke sini. Foto, video, audio dimasukkan ke sini. Ke data resort ya. Terus ini adalah
workspace. Halaman ini adalah apa ya? Kayak semacam kalau di Premiere itu kerjanya kita. Kalau misalkan di ini papan tulisnya Bu, papan tulisnya kita. Nah ini papan tulisnya, istilahnya mungkin ya. Kalau buat Bapak Ibu, kalau saya ini workspace-nya dibilangnya. Nah kalau ini tampilan di sini ada preview. Preview itu tampilan yang berada di workspace. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tampilan di sini, visualnya di sini. Jadi kalau dalam editingnya mau di sini, terus nanti ditampilkannya ke preview di sini. Nah, di sini ada layer. Layer ini adalah kayak semacam efek Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menaruh efek, di sini bisa. Terus mau menambahkan efek dalam video, dari sini Bapak Ibu. Nah, ini adalah bentuk halaman kerjanya dari InVideo. Lanjut ya. Nah, bagusnya lagi di InVideo itu ada storyboard. Storyboard itu gunanya yang pertama kalau dalam multimedia, multimedia sendiri itu adalah langkah bagaimana kita bekerja atau langkah bagaimana kita membuat konten. Jadi kalau di sini udah ada storyboardnya, jadi enak banget. Jadi hanya tinggal kita cari misalkan gambar kita mau bagian close up syutingnya, nah ntar dimasukin ke sini di drag. Mau bagian nanti presentasi misalkan videonya mau saya tampilkan beberapa menggunakan jenis shot medium close up, bisa dimasukin ke sini. Terus tinggal diketik menit sekian jenis shotnya, misalkan di sini jenis shotnya medium close up. Terus scene kedua jenis shotnya close up. Jadi bisa Bapak Ibu kita bikin storyboardnya dulu. Terus yang selanjutnya di sini ada aplikasi namanya Advice Editor, yang dimana ya, nah ini Bu yang saya bilang kalau di sini ini editan yang kalau kita gunakan sebenarnya ini berbahaya untuk konten kita sendiri. Kenapa? Di sini banyak beberapa fitur yang kalau saya bisa bilang ini bisa menimbulkan copyright ya kalau kita menggunakan Advice Editor, karena dia hanya memasukkan beberapa data data ke ini kita resort. Nah dia ntar akan mengekstrak ya, semacam mengekstrak video data resort kita langsung jadi video. Cuman memang instan, jadi cepat banget Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya memasukkan data-data yang dibutuhin Bapak Ibu, terus tadi akan kayak mengekstrak sendiri videonya. Tapi ini menimbulkan, tadi saya bilang, copyright, bahaya. Dan yang ketiga adalah voice generator. Nah, mungkin untuk beberapa siswa, ini apalagi siswa Kopassus dan student di broadcast, sebenarnya ini fitur yang sangat menguntungkan sekali. Yang pertama, ketika misalnya kita bikin konten dan kita lupa membuat suara. Nah, di sini itu bisa kayak semacam Google apa ya? Google Translate yang ada, bukan. Kalau misalkan di Apple tuh Siri-nya. Terus kalau di Google apa ya biasanya? Google Text kayaknya ya. Google apa ya, saya lupa juga tuh. Kalau di Apple tuh jadi kita ngomong, nah dia nanti akan menampilkan teks, tapi ini kebalikannya. Kita misalkan udah buat konten tapi lupa ngisi suara. Nah, kita hanya mengetikkan misalkan nanti kita ngetik kita di sini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih, misalkan mau bahasa Inggris kah, mau bahasa Indonesia kah, mau bahasa Korea, mau bahasa Rusia, nanti bisa. Nah, tapi suaranya yang terdengar itu bisa milih juga. Ada suaranya Sally, Matthew, Kimberly, dan lainnya Bapak Ibu. Tapi ini udah ada setnya Bapak Ibu ya, jadi nggak bisa diganti-ganti. Nah, ini ntar hanya tinggal di-generate, nanti suaranya itu yang keluar akan ditampilkan di workspace kita. Jadi gitu fiturnya yang voice generator. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah ini timeline. Timeline ini timeline konten. Jadi setiap saya kalau membuat konten itu harus pakai konsep dulu. Karena bikin video itu menurut saya memang sebenarnya mudah-mudah susah ya.
Cuman kalau kita nggak ada konsep dan apa tujuannya yang mau dituju, itu akan bingung. Nah, di sini saya biasanya kalau buat video tuh selalu bikin step one itu harus ada konsepnya. Yang kedua, apa aja nih yang harus dipersiapkan, tapi saya tulisnya lakukan. Memang dan ketiga itu konsisten. Nah, dan ke yang step yang keempat ini semoga sukses. Nah, di sini sih saya lihat Bapak Yanuar Bapak Yanuar itu sudah melakukan step, menurut saya step 4 ini, yang dimana dia bikin konten buat pembelajarannya sendiri dan menghasilkan. Oke, next. Nah, di sini saya mau memberikan dua video yang saya buat menggunakan InVideo. Bisa dilihat Bapak Ibu. Ini adalah video promosi ketika saya mempresentasikan kepada siswa baru. Jadi kalau siswa baru saya kasih tahu ini dulu. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu, tapi saya potong aja biar nggak terlalu lama. Nah, ini video yang kedua. Nah, ini video materi pertama kali juga untuk ketika siswa yang baru masuk ke multimedia, itu dia harus tahu dulu sejarahnya multimedia seperti apa, kenapa ada multimedia, kenapa sih multimedia itu diharuskan, apalagi di saat pandemi ini. Jadi, ini adalah beberapa materi saya yang ketika siswa baru itu masuk ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mari kita coba langsung ke aplikasi. Alay banget ya Bapak. Mohon maaf ya. Apa-apa. Ada back sound-nya ya. Nah, misalkan Bapak Ibu bingung nih sebelumnya, kita masuk ke Google Chrome dulu deh. Ya, Google Chrome. Udah masuk ya ini Google. Nah, contohnya ini halaman pertama nih, misalkan ketika Bapak Ibu masuk dan melihat
web browser Bapak Ibu, buka Google, hanya ketik in video. Terus Bapak Ibu di sini bisa lihat di sini ada in video, unmanned geometer, create video in 5 minutes. Tinggal diklik. Nah, ini halaman pertama Bapak Ibu sebenarnya tampilannya ketika Bapak Ibu melihat in video. Nah, ketika diklik ini adalah aplikasi yang berbayar ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, aplikasi ini berbayar berbasis web yang dapat Bapak Ibu akses di komputer Bapak Ibu masing-masing. Mungkin ini hampir sama kayak InShot ya. InShot di HP atau FM, video editor di handphone, ini hampir sama. Cuman ini lebih, kalau saya ngedit di handphone mungkin agak lebih susah ya, karena nggak biasa. Nah, ini kalau buat editor di PC atau di laptop, ini lebih enak Bapak Ibu. Nah, kita langsung ke videonya ya. Nah, tadi yang saya bilang, ada 3 instrumen kan, ada Premat, template, text to video, ada blank canvas. Nah, kita mau coba 3-3-nya deh. Nah, di Premat template dulu. Nah, ini di sini ada gambar loop. Ini mesin engine-nya, Bu, buat pencarian. Nah, asset engine-nya. Nah, ini misalkan Ibu mau bikin intro. Misalkan Ibu mau bikin YouTube atau mau bikin intro pembelajaran, bisa juga. Kalau di sini saya coba mau bikin intro YouTube. Nah, di sini banyak Ibu template-nya. Bisa dilihat tuh. 1. Wah, banyak banget deh. Nah, misalkan kita coba ini. Ini kita preview dulu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu emang udah ingin memilih template seperti yang ini, Bapak Ibu hanya tinggal mengklik use this template. Tapi di sini ada rasionya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu pengen bikin videonya untuk YouTube, ya berarti gunain rasionya itu yang 16:9. Atau untuk feed Instagram itu menggunakan square yang 1:1 rasionya. Atau Bapak Ibu pengen bikin lagi yang vertikal untuk story Instagram. Nah, Bapak Ibu menggunakan keterbalikannya dari 16:9 itu 9:16. Jadi tampilannya itu dia akan portrait. Nah, kalau ini landscape. Kita coba ya Bapak Ibu. Diklik aja, tinggal tunggu. Nah, kita udah masuk ke space-nya ya. Workspace-nya. Nah, banyak kan elemen-elemennya. Nah, ini yang disebut elemen Bapak Ibu. Ini bisa kita ganti-ganti. Misalkan namanya kita ganti. Kan nama saya, ya. Nah, ini bisa kita hapus. Ya, atau kita ganti lagi. Misalkan di sini Bapak Ibu bisa lihat panel yang ada di sini, panel instrumen di sini, di sebelah kiri. Jadi ini adalah yang tadi saya bilang, yang pertama itu upload. Upload itu berarti Bapak Ibu bisa mengupload data-data Bapak Ibu ke sini. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu emang mau bikin tampilannya ada misalkan ada style Bapak Ibunya lah, bisa taruh di sini datanya. Nah, di sini ada video yang udah ada. Nah, ini kalau yang dia ada lambang semacam king gitu Bu ya. Nah, itu dia berarti premium, berarti berbayar. Nah, ketika yang kalau nggak ada tuh berarti itu gratis ya, bisa dipakai, bisa digunain. Nah, yang ketiga ada image. Image tuh gambar juga ada. Dia sama juga Bapak Ibu, kalau yang ada lambangnya king itu berarti dia berbayar. Musik, nah ini dilemanya kita. Ketika kita pakai musik, kan kadang-kadang ada yang nanya ke saya, Pak, kalau pakai musik ini di sini gimana? Sebenarnya Bapak Ibu bisa gunain musik yang ada di sini atau musik yang ada di YouTube Audio Library. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan YouTube Audio Library itu ada yang share, ada yang memang benar-benar free. Nah, di sini kita tampilkan coba musik yang cinematic deh. Kalian satu-satu. Nah, ini di sini banyak banget Bu data-datanya, data bank permusikan di InVideo.
Mungkin ini sama kayak Filmora. Filmora juga ada kan, tinggal download. Nah, ini dia bisa kita pakai, bisa kita gunakan, terus kita upload ke YouTube itu secara gratis juga. Jadi aman untuk kepentingan konten Bapak Ibu. Nah, di sini teks. Nah, memasukkan teksnya juga gampang Bapak Ibu. Tinggal double klik aja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kan sini nama saya ada. Nah, ini jika saya pengen matikan jam, tinggal di. Nah, ini kenapa nggak bisa di highlight Bu ya? Nggak bisa dinaikin atau turunin. Artinya konten ini tidak bisa dirubah-rubah yang tadi saya bilang. Pertama kali kalau kita menggunakan premet template itu ada beberapa instrumen dan elemen itu yang memang tidak bisa digunakan, tidak bisa dirubah-rubah. Jadi memang sudah jadi bawaannya jadi bawaannya efek dari si InVideo. Jadi kayak udah pakemnya gitu. Apa saja ya. Nah, di sini ada logo bisa kita masukkan. Misalkan kita masukkan di sini Bapak Ibu ya, sebelah kanan. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, logonya kita klik 2 kali aja, dia udah langsung terinstall ke video kita. Jadi ketika kita di sini di workspace ini punya beberapa scene, di sini ada scene 1 dan scene 2 dan seterusnya, itu secara tidak langsung dia akan mengenerate videonya. Jadi kita nggak usah, kalau di Premiere tuh kadang-kadang kalau lupa misalkan naruh logo di atasnya itu bisa kelupaan waktu itu. Benar kan? Tergenerate kan? Nah, ini yang premet template. Kita balik lagi ke InVideo. Oh, mau di-setel dulu ya? Setel dulu kali aja ya. Nah, jadi mudah Bapak Ibu digunakannya, hanya memasukkan beberapa video template, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan beberapa template untuk digunakan konten Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bikin bumper, bisa bikin intro, dan lain-lain. Nah, kita balik lagi ke video. Ini saya belum rendering Bapak Ibu ya, belum ngasih tahu untuk renderingnya. Kita tahu dulu, biar tahu dulu instrumennya apa aja sih yang ada di video. Nah, yang kedua, instrumen text to video. Yang tadi saya bilang text to video itu hanya memasukkan beberapa kata dan kalimat yang bisa digunakan Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Basyar. Ayo, selamat datang. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya, yang ke instrumen yang selanjutnya, text to video. Text to video ini yang tadi saya bilang hanya gampang, kembali lagi Bapak Ibu. Kita klik, misalkan ini ada template beberapa banyak ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu fokus dengan template, kita fokus mau bikin konten aja Bapak Ibu. Kita klik. Nah, kembali lagi. Kita preview dulu. Ini udah sesuai dengan kebutuhan kita nggak? Nah, kalau kita klik, oke, contohnya misalkan ini udah sesuai dengan kebutuhan kita. Kembali lagi, kita mau gunainnya untuk apa? Misalkan untuk YouTube, Instagram, atau kita gunakan untuk Instagram Story. Nah, kita tinggal klik use this template. Emang sendiri. Ya. Nah, kita contohnya di sini kita ketik multimedia. Nah, ini tambahkan story-nya.
Ini contohnya Bapak Ibu. Klik next. Tunggu sebentar. Nah, yang tadi saya bilang storyboard dan advice editor. Nah, ini hampir sama Bapak Ibu. Langsung mengenerate beberapa instrumen dan elemen yang memang sudah ada di video. Jadi kita tinggal klik aja. Ya. Nah, jadinya di sini memudahkan Bapak Ibu ketika ingin membuat presentasi, contohnya tadi seperti saya, kita di PowerPoint bisa menampilkan video. Nah, itu di sini dulu bisa buat Bapak Ibu. Tinggal mengupload, kembali lagi mengupload data-data yang Bapak Ibu butuhkan. Misalkan Bapak Ibu butuh pengen naruh foto Bapak Ibu misalkan di sini, bisa tinggal hanya mendrag saja ke sini. Nah, itu ntar dia akan terlihat. Jadi bisa lebih interaktif dan kreatif lagi Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu nggak puas nih dengan konsep misalkan ada transisinya yang kayak tadi tuh misalkan. Nah, itu bisa diedit lagi Bapak Ibu. Caranya gimana? Diedit, di menu edit sini Bapak Ibu di sebelah kanan nih. Tinggal diklik saja. Nah, kita langsung masuk ke workspace-nya scene yang pertama tadi kita buat. Nah, di sini ada media image 1, media image 2, ada multimedia. Multimedia itu yang kalau misalkan gini teks berarti ya. Nah, ini picture. Di sini kita bisa lihat ya di sebelah kanan Bapak Ibu, di sini ada layar sama scene. Kan kalau yang tadi cuma ada layar doang tuh. Nah, sekarang yang di text to video tuh ada scene-nya. Nah, kita klik scene-nya. Nah, di scene ini bentar Bapak Ibu. Nah, tadi tampilannya begini ya, kita ingat ya, oke, biasa aja tampilannya. Nah, yang kedua kita bisa bikin tampilannya seperti ini misalkan. Kita klik aja Bapak Ibu, instrumen yang ada di sini. Ini sebentar, karena ini aplikasi berbasis web, jadi berhubungannya dengan internet ya Bapak Ibu. Pak Yudi, bisa dibantu Pak Yudi? Halo Pak Yudi? Pak Indra, kalau bisa dibantu Pak Indra, internetnya mohon dicek di multimedia bisa nggak? Oke, sebentar Pak Rian, saya teleponin ya. Iya. Nah, nih, udah Bapak Ibu. Kembali lagi Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan yang pertama kan tidak seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini sekarang nih. Bisa dilihat. Misalkan kita mau ganti lagi. Di sini bisa. Jadi mudah Bapak Ibu. Nah, cara nge-save presetnya itu tinggal di-save aja di sini Bapak Ibu, di sebelah kanan. Tinggal di-save. Kita akan kembali lagi ke halaman storyboard. Ini halaman storyboard ya Bapak Ibu. Nah, kita hanya klik lagi coba. Apakah sudah selesai? Nah, sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini
ada beberapa panel instrumen lagi di storyboard yang bisa kita gunakan. Di sini ada headline. Headline kita gunakan di paling pertama karena merupakan judul di bagian video kita ya biasanya waktu itu. Atau menggunakan story. Story nanti akan keluar seperti ini. Nah, kita tinggal menambahkan saja misalkan. Nah, di sini adalah bagian sabar. Saya taruh preview. Jadi bisa diedit lagi supaya Bapak Ibu ketika membuat konten video, jadi bisa lebih kreatif lagi, bisa lebih seru lagi Bapak Ibu. Ketika menggunakan tekstur video itu kalau kita masih ke siswa mungkin bisa jadi lebih menarik. Nah, kita yang terakhir blank canvas. Blank canvas ini yang tadi saya bilang kita membuat konten dari nol. Jadi benar-benar semuanya itu nol, nggak ada bantuan, misalkan bantuan musik nggak ada, penambahan bantuan video tidak ada juga. Jadi semuanya benar-benar kita buat dengan template yang kita buat sendiri. Kita coba ya Bapak Ibu dengan rasio 16:9. Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Di sini ada preview, ada workspace, ada resource data untuk kebutuhan data-data kita. Di sini saya udah upload ya. Karena video yang tadi saya tampilkan, contohnya di sini kita mau menampilkan misalkan foto ini deh. Ini hanya di drag kan Bapak Ibu, tinggal di drag, drop. Nah, ini adalah panel instrumen di workspace halaman project kita. Yang terlihat gambar bisa lihat Bapak Ibu. Nah, misalkan kita buat lagi. Ini contohnya misalkan foto ya. Nah, dia ada di panel instrumen 2. Nah, ini menentukan background dan halaman utama Bapak Ibu. Nah, ketika kita misalkan background 2 berarti yang ini ya, yang tas. Nah, yang tas ini kalau kita ke bawah panel instrumen dia tidak akan terlihat. Jadi harus teliti ketika Ibu membuat membuat video dengan menggunakan kanvas ini, harus benar-benar nih teliti yang mana nih yang di atas, mana yang di bawah, dasarnya mana, backgroundnya mana. Jadi ketika Ibu Bapak Ibu lupa ntar nyari-nyari nih, kok ini video, kok fotonya nggak ada ya, kemana ya fotonya ya? Ternyata hanya hal sekali aja Bapak Ibu lupa. Ternyata, oh ini ada di bawah, ternyata tinggal dinaikin aja. Nah, terlihat juga. Nah, ini untuk menampilkan lebih seru lagi, misalkan saya masukin dulu beberapa footage video, video foto. Nah, sudah. Ini nggak tidak sesuai dengan screen lu ya? Maksudnya nggak penuh gitu. Bapak Ibu gampang, tinggal klik di sini videonya, klik di fotonya. Nah, klik di fotonya, tinggal lihat di atas di sini ada beberapa panel instrumen lagi yang bisa Bapak Ibu bisa lihat. Ini ada crop, ada fit tipe, ada animasi, ada filter, ada blur, ada remove background. Tapi di sini kan di remove background ada tulisan beta. Beta itu yang dimaksud beta itu maksudnya premium ya Bapak Ibu. Artinya berbayar. Jadi fitur ini hanya bisa digunakan ketika kita melakukan pembayaran untuk in video. Nah, coba kita fit tipe ya. Nah, di sini kita langsung diperlihatkan ada image fit tipe. Di sini ada fit with blur, ada fit with instrument, ada crop to screen, stretch to screen. Sebenarnya ini hampir sama di semua video editor, software editor yang lainnya. Jadi sebenarnya fitur-fitur ini juga ada, tapi lebih memudahkan menurut saya di sini user interface-nya mudah banget Bapak Ibu digunain. Nah, tinggal klik aja fit to screen, misalkan fit transfer atau with blur. Jadi ntar dia akan memblurkan diri. Nah, ini bisa lihat Bapak Ibu ya, blur.
Ini fit with transparansi berarti dia transparan Bapak Ibu nanti di belakangnya. Ini. Nah, terus crop to screen berarti kita mengcrop beberapa footage yang ada di stok foto kita. Jadi kita misalkan mau kita crop nih. Nah, ini crop. Itu misalkan kita mau pakai segini misalkan. Nah, ntar yang tertampilkan itu hanya ya tuh bisa kepotong kan Bapak Ibu ya. Kelihatan kan kepotongnya? Sedikit. Guys. Nah, ini yang kepotong bagian atas saja. Yang terlihat. Nah, kalau itu screen, dia akan men-stretch semuanya ke dalam in-frame kita. Jadi previewnya itu dia ya apa yang kita buat tadi, dia akan sesuai dengan apa yang terlihat di video kita nantinya. Jadi lebih baik ketika Bapak Ibu membuat konten itu, ketika membuat konten misalkan nih, yang tadi ini udah diotak-atik Pak, bingung Pak cara merubahinnya. Solusi terbaiknya apa Bapak Ibu? Tinggal dihapus terus dimasukin lagi kontennya. Jadi Bapak Ibu jangan mencari oh ini gimana yang nguliknya ya? Kok kenapa nggak bisa ya? Kalau emang nggak bisa tinggal dihapus saja Bapak Ibu terus dimasukkan kembali videonya. Nah, terus kita rapikan dulu bentar ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke animasi. Di animasi ini ada dua panel seperti baut ya Bapak Ibu, baut min. Nah ini yang di kiri dan di kanan. Nah ini bisa ditambahin untuk transisi. Jadi misalkan Bapak Ibu pengen bikin shoot videonya itu tampilannya hanya lurus begini aja. Tadi kan nggak ada perubahan nih, kasar gitu perubahan lihatnya, ya kan? Kasar kan? Nah Bapak Ibu tinggal hanya mengklik bagian image animation, terus klik in. Kita lihat hasilnya. Nah dia semacam kayak ada kalau kita menutup mata tuh dia kayak ada hilangnya dulu terus tampil. Nah, di tengah-tengah animasi ini kita bisa tambahkan lagi Bapak Ibu di sini. Jadi klik yang in place, none, terus pilih misalkan yang right. Coba kita lihat ya. Pak Yudi bisa cek internet multimedia nggak? Kasih Kak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya. Tadi saya menambahkan in sama out-nya, video, foto. Nah, coba bisa kita lihat lagi. Ini tadi kita masuknya, kita beri nama fade in. Berarti dia akan semacam ngedipkan dulu, terus baru membuka. Nah, di panning up ini seharusnya dia ke atas, karena di sininya pan up. Mungkin karena koneksi internet saya agak kurang stabil, jadi dia nggak terlihat Bapak Ibu. Seharusnya dia ke atas panningnya. Jadi panning itu panning, jadi arah, jadi arah ke atas. Nah yang out ini adalah tampilan ketika sudahnya. Nah blur out, nah ini bisa ditentukan waktunya. Mau pakai 1 detik kah atau 2 detik kah? Jadi lebih aman. Misalkan ketika Bapak Ibu membuat video
Nah, kan jadi kayak ada semacam ini namanya transisi Bapak Ibu. Nah, langsung masuk ke sini. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan. Contohnya, nah, ya, nah kan kita lihat nih perbedaannya. Dia nggak ada transisi di foto video, foto kedua ya. Di foto kedua tuh nggak ada sama transisi sekali. Jadi kurang kurang apa ya? Kurang kurang estetik kayak dilihatnya. Nah, itu bisa kita tambahkan lagi tadi tinggal klik terus animasi terus kita pilih misalkan bikinnya itu front. Ini bisa dilihat sendiri Bapak Ibu, front. Fat front left, berarti seharusnya dia dari kiri. Nah, ini right, misalkan kita taruh dia di zoom in. Terus kita pilih out-nya dia misalkan blur to right, berarti dia harusnya nge-blur ke kanan. Kita coba, nah dia langsung ini nge-zoom, nah langsung pindah ke kanan. Nah seperti itu contohnya Bapak Ibu. Cuman kalau buat foto Bapak video pembelajaran kayak untuk membuat yang detail dan rapi itu butuh proses dan waktu Bapak Ibu. Jadi butuh effort lagi untuk nguliknya lagi. Nah, ketika videonya sudah jadi semua ini, Bapak Ibu hanya bingung kan mau, oh ini gimana nih, udah gini doang Pak. Jadinya enggak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh harus nge-render lagi. Jadi ada proses berikutnya. Proses berikutnya itu kita render ke di sini Bapak Ibu bisa lihat ada download dan share. Ya, download dan share, kita klik. Nanti kita akan dipilihkan dua resolusi. Jadi ada yang 720 dan 1080. 1080 itu resolusi HD, Full HD, dan 720p itu resolusi HD. Nah, kalau kita yang menggunakan berbayar, kita diberikan kesempatan untuk merender video menggunakan 1080, yang artinya video kita tuh akan bagus banget, Full HD. Nah, kalau kita yang menggunakan yang gratis, nggak masalah Bapak Ibu, kita dapat juga yang HD, yang artinya HD itu masih bisa kita lihat ya, kecuali kalau Bapak Ibu lihat di YouTube kan itu misalkan bisa disetting tuh, ada misalkan 144p, 480p. Nah, ketika kita nonton dengan 480p, mata kita aja buat ngeliat gambar itu nggak enak Bapak Ibu. Jadi kalau kita gunain yang 720p ini masih bisa lah mata kita untuk melihat itu kontennya lebih enak. Kita ekspornya Bapak Ibu. Nah, kita di sini, nah ini Bapak Ibu kenapa yang dibilang video editor itu memang harus menggunakan spesifikasi komputer yang bagus, karena tadi ini di proses terakhir Bapak Ibu. Proses rendering itu sangat amat memakan VGA ya. Jadi kalau videonya apalagi 4K, kalau 4K itu kita bisa lebih lama lagi, mungkin bisa berhari-hari untuk menguploadnya, merendernya. Nah, di proses rendering inilah makanya yang saya bilang, kalau orang-orang bilang tuh video software editor tuh berat-berat ya Pak ya. Ya memang karena kebutuhannya itu memang untuk merender gambar. Jadi apalagi merender gambarnya yang benar-benar gambarnya misalkan 4K, susah, butuh hardware lagi. Nah, di sini kita bisa ya buat konten pembelajaran mungkin bisa digunain Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bikin lebih kreatif, lebih asik lagi dalam pengajaran. Soalnya ada videonya mungkin. Nah, di sini kita tunggu aja Bapak Ibu renderingnya. Renderingnya menggunakan internet ya Bapak Ibu. Jadi rendernya itu, saya kenapa bilang internet, karena Bapak Ibu pasti kalau saya bilang rendernya itu menggunakan device server yang di videonya, pasti Bapak Ibu akan bingung lagi, ini Bapak ngomong apa sih? Intinya saya bilang pakai internet makanya, ya biar agak lebih bersahabat Bapak Ibu bahasanya. Nah, udah jadi Bapak Ibu nih videonya. Ya. Nah,
caranya yang terakhir ini belum bisa kita simpan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan. Nah, kita pilihnya yang ini Bapak Ibu, jangan pilih yang ini ya. Kalau ini kita didirect untuk ke halaman berbayar. Nah, kita pilihnya yang download with watermark. Nah, watermark ini akan tetap terlihat. Tapi itu nggak jadi suatu masalah sebenarnya Bapak Ibu. Karena kembali lagi, kita menggunakan yang artinya kita tidak melakukan pembajakan. Jadi kita nggak melakukan kriminal ya. Jadi ya udah kita gunain softwarenya benar-benar secara seutuhnya seperti ini. Ya udah kita pakai video tapi kita nggak berbayar, kita bikin karya. Download saja Bapak Ibu, tinggal pilih, diklik simpan di materi folder Bapak Ibu, komputer Bapak Ibu punya. Nah, tinggal tunggu hasil downloadannya, kalau sudah bisa dicek di folder Bapak Ibu simpan. Nah, jadi video sharing saya mungkin seperti itu Bulut ya. Cepat Bulut ya videonya ya. Terima kasih Pak Rian. Oke, thank Jadi, you. mungkin ada Terima tanya kasih. jawabnya gimana Bapak Ibu? Ya, oke. Terima kasih Pak Rian sudah Saya selesai kembalikan ya. lagi, terima Iya. kasih sebelumnya ya buat semuanya. Saya kembalikan lagi ke Bu Lydia. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Kita berikan sekali lagi untuk aplaus untuk Pak Rian sebagai narasumber pada hari ini. Selamat datang kepada Bapak Pimpinan telah bergabung di IT Sharing Session atau SS dengan narasumber Pak Rian dengan judulnya Praktik untuk Video Terbaik. Ya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang bergabung di ESS hari ini sangat luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya kalau buat guru juga sebenarnya menggunakan tadi in video juga bisa ya Pak Rian ya. Artinya ketika mau istilahnya kita membuat pembelajaran, video pembelajaran yang nanti diupload di YouTube juga. Begitu ya Pak Rian ya? Betul. Iya, oke. Baik Bapak Ibu dipersilakan yang ingin bertanya. Tadi sebenarnya Pak Rian sudah ada yang tanya nih di kolom chat nih, Bu Siti udah nggak sabar nih langsung bertanya ya. Tapi nanti juga akan dijawab, dan bahkan juga tadi di sebelah saya langsung ada yang uji coba Pak Rian. Jadi memang menarik sekali nih materi hari ini ya. Oke, langsung saja kita persilakan kepada Bu Giri. Silakan Bu Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian mau nanya, ini kan kebetulan memang saya rada suka ya edit-edit gitu video. Biasanya saya pakainya Canva gitu kan, atau enggak KineMaster gitu kalau di HP. Kemarin baru nyoba Filmora juga. Nah saya juga baru tahu di InVideo gitu. Yang mau saya tanyakan, kalau kita mau buat vlog gitu ya Pak Rian, itu prosesnya sama aja atau enggak? Kemudian tadi Pak Rian bilang kalau saya kan kalau kita lihat vlog itu kan suka ada kayak misalnya kita lagi nge-vlog gitu, lagi ada video terus ada kayak simbol misalnya emoticon atau apa gitu. Nah, itu cara masukinnya tuh kayak gimana gitu. Terus sama mau tanya tadi, kalau kita mau pakai subtitle, biasanya kalau di YouTube itu kan ada subtitle ya. Subtitle-nya misalnya bahasa Inggris atau bahasa apa. Tadi kan Pak Rian juga ngejelasin tuh yang apa sih subtitle yang kita bisa recording itu, terus dia nanti teksnya keluar sendiri bahasa apa. Nah, itu untuk kalau di InVideo gimana caranya Pak masukinnya seperti itu. Kedua, kalaupun kan kalau di YouTube kita mau upload gitu kan, kalau pakai watermark kayaknya kan kurang enak gitu ya kalau pakai watermark kan kurang enak. Nah, apakah memang di InVideo ini ada yang tidak pakai watermark, kalaupun tidak pakai watermark apa harus berbayar gitu. Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bu Giri. Intinya ada 2 pertanyaan ya, walaupun yang tadi satu nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Oke, silakan Pak Rian untuk menjawab pertanyaan dari Bu Giri. Ya, untuk Bu Giri tadi tentang vlog Bu Giri ya. Ya, betul Kita Pak. tahu sendiri kalau vlog itu berarti kameranya kita pegang, Bu. Betul nggak? Kameranya kita pegang. Yang pertama kita pahami dulu cara mengambil gambarnya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ibu menanyakan tentang bagaimana menambahkan icon, misalkan icon-icon yang bunyi gini Bu ya. Misalkan kita lagi ngelucu tiba-tiba suaranya tiba-tiba ada ngek gitu ya. Ada emoticonnya gitu Pak. Betul nggak? Ada emoticonnya Ya, gitu. nah, mungkin kalau di video itu kalau untuk menghapus
biasanya setahu saya orang-orang itu banyak yang mengambil template. Contohnya artis-artis deh Bu, Ibu bisa lihat sendiri videonya Raffi Ahmad atau yang lain. Itu Bapak Ibu, Ibu Giri, Bapak Ibu kan jadi Ibu Giri bisa ngambil video di YouTube. Caranya simpel banget Bapak Ibu sebenarnya. Nah, saya kasih tahu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari sini ya. Nah, Ibu Giri bisa lihat kan? Boleh saya rekam ya Pak ya? Apa? Boleh sambil saya rekam. Ya boleh. Tapi ini nggak akan saya bisa masukin ke video Bu. Karena kenapa? Di video itu tidak ada fitur untuk menghapus green screen. Jadi kalau buat Ibu, tadi Ibu saya mau nanya deh, yang kedua, yang ketiga, Ibu menggunakan Filmoranya yang berbayar atau crack? Crack. Akhirnya saya sama crack. Ya sebenarnya dilema juga sih kalau kita udah ngomongin hasil karya kayak gitu ya. Karena untuk kebutuhan kita lagi kembalikan ya. Nah ini kalau misalkan tadi, mungkin kalau di Filmora Ibu bisa ngeliat begini Bu. Pertama Ibu misalkan, ini saya ngasih tahu dulu Bu ya. Yang pertama itu downloadnya, Ibu bisa download di sini. Itu kan Bapak Ibu maksudnya kan, betul nggak Bu? Ada suara efek begitu nggak? Nih suara efek boost gitu. Nih, Ya, bener nggak? Gitu kan? Maksudnya kan? Ya, betul. Nah, itu Ibu tinggal download ini videonya ya. Download video ini. Video misalkan banyak lagi. Ada tulisannya pokoknya apa Bu ya? Bilangnya ya. Keywordnya itu video lucu misalkan green screen. Intinya green screen aja. Intinya green screen. Nah, Ibu tinggal download ini videonya. Ibu kalau download video dari YouTube tahu nggak caranya? Tahu kan? Tahu kan? Nah, hasil video Ibu itu nah yang kayak gitu-gitu kan Bu suaranya kan? Betul nggak Bu? Kayak gitu-gitu deh Pak, itu green screen kan ya? Ya intinya green screen. Nah, di fitur Filmora itu ada cara untuk menghapus green screen. Jadi Ibu tinggal taruh video Ibu di panel workspace-nya Filmora. Ini ngebayanginnya gimana ya cara ngasih taunya ya. Soalnya saya nggak gunain Filmora, maaf ya. Terus, tapi saya tahu intinya kalau di Filmora itu hampir sama. Jadi video editor software itu hampir sama semuanya Bu. Mau pakai Adobe Premiere, pakai After Effects, mau pakai apapun itu hampir sama logikanya. Jadi nanti Ibu tinggal masukin ke situ, terus Ibu cari cara hapusnya green screen. Bentar, saya bantu Bu. Cari informasinya. Tahu saya sih itu di Filmora, kalau di Adobe Premiere itu menggunakan Ultra K. Nah, kalau di Filmora itu ada gambar kayak jendela, Bu. Terus dia ada kuasnya di panel instrumen workspace-nya. Kalau nggak salah, kalau saya ingat, Bu. Nanti Ibu bisa coba di situ. Ya, terus kalau misalkan tadi yang pertanyaan selanjutnya itu bagaimana membuat subtitle video ya. Jadi buat intro kali Bu maksudnya ya? Kan tadi Parian yang apa sih tadi yang bilang tadi kita tinggal nulis, terus nanti dia keluar teksnya gitu bisa bahasa. Itu yang tadi yang teks video Bu. Nih saya kasih tahu lagi. Nah, bisa lihat Bu. Nah, yang ini kali Bu ya, yang teks video bukan instrumennya. Kan Pak yang tadi Parian apa sih di apa saya yang salah ya sebentar deh. Namanya voice over generator. Voice over generator itu aplikasi yang Aplikasi. iya, jadi dia ada instrumennya di sini Bu. Jadi dia berbayar Bu. Jadi kalau Ibu
jadi itu harus emang kita yang berbayar, kalau yang gratis nggak bisa ya Pak? Iya tadi fiturnya. Jadi ada beberapa fitur yang memang dia harus berbayar. Jadi ketika Bapak Ibu gunain itu ada beberapa panel instrumen yang dikunci. Oh, tapi Cuman ada di kalau- InVideo gitu ya? Ada di InVideo. Generator itu. Iya, cuman kembali lagi Bu, kalau Ibu gunain itu ya kita ngomongin karakter video Ibu ntar nggak ada karakternya, ntar kayak Ibu tahu Chipmunk nggak? Apa Pak? Kayak Chipmunk. Enggak, atau Pak? Apa ya, kartun Chipmunk. Oh iya iya. Suaranya Ah. suara tinggi dia kayak Oh gitu. kayak gitu. Oh iya iya. Iya. Suaranya itu hampir mirip kayak gitu sama Google Translate. Jadi Ibu gunain itu suaranya berubah. Jadi kayak bukan suara Ibu nantinya. Kayak pertanyaan bahasa mawar yang gitu kali Bu Giri. Kayak suara vokal. Suara mawar ya. Suara mawar. Bagaimana Bu Giri? Ya, Bu Giri seperti itu. Bu Giri gimana? Ya, satu pertanyaan lagi Pak Rian. Intinya Apakah- semuanya harus Iya. berbayar Bu Lydia. Oh, kembali lagi ya Bu Giri ya. Pak Rian, satu lagi nih. Tadi, apakah bisa nggak pakai watermark ya? Nah, yang tadi watermark ya. Iya. Sama Bu. Kan tadi saya udah bilang kalau untuk renderingnya, ketika rendering itu Ibu misalkan ada dua pilihan tuh tadi. Di atasnya itu get to unlimited 30%. Jadi dapat kayak semacam pembayaran bukan 30%, $30. Nah, yang di bawahnya itu free. Jadi ketika Ibu pengen tanpa watermark itu Ibu harus gunain yang berbayar itu. Seperti itu sih Bu. Iya, oke. Terima kasih Pak Rian. Bagaimana Bu Giri? Ya, sudah terima kasih Bu Lydia. Iya, mudah-mudahan nanti ke depannya yang premium-premium itu bisa jadi kita pakai ya Bu ya. Amin. Bulit, Oke. Ya, ya Pak Ica. boleh nambahin sedikit Bu? Boleh, silakan Pak Ica. Iya, karena ini juga materinya menarik ya, karena saya suka ngedit juga. Jadi mungkin tadi pertanyaan Bu Giri ini sebenarnya sama juga sih kegelisahan saya juga waktu awal-awal bikin konten di YouTube lah gitu. Tapi sebenarnya gini Bu, intinya sih sebenarnya di internet itu kan banyak ya kalau asal kita mau cari sebenarnya yang berbayar atau gratis gitu. Jadi sebenarnya di YouTube pun menyediakan juga yang gratis gitu. Jadi kalau kita mau tidak ada watermarknya, artinya kita harus banyak mencari video-video yang memang tidak ada watermarknya. Nah, sebenarnya banyak cara tadi, misalkan harus cari gambar yang misalkan yang green screen. Artinya kalau misalkan di video itu nggak bisa, kita harus menggunakan aplikasi lain dulu, misalkan KineMaster nih Bu. Ibu ambil filenya, edit di KineMaster, di render, dilempar lagi ke di save lagi jadi file, baru dimasukin ke InVideo gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan tadi keterbatasan di watermark itu ya memang kondisi di internet seperti itu, ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Jadi tapi kalau yang gratis menurut saya cukup banyak sih sebenarnya, tergantung dari mungkin Bu Giri harus lebih banyak berselancar nih Bu di dunia YouTube gitu. Karena kalau pengalaman saya sih apapun yang kita cari itu ada sebenarnya di sana. Cuman tadi saat Bu Giri mau mencari video yang seperti ini, ya harus tahu cara misalkan menghilangkan green screen-nya. Nggak harus di aplikasi itu, harus menggunakan aplikasi perantara dulu, baru dilempar lagi ke aplikasinya gitu. Tapi kalau misalkan Bu Giri mau yang lebih, ini kan salah satu alternatif ya Bu. Mungkin kalau mau mendalami Adobe Premiere tuh ada semua di sana tuh Bu, bisa di satu tempat gitu, nggak harus pindah-pindah tuh Bu. Kalau ada Premiere. Iya, itu pengalaman saya sih gitu. Tapi yang tadi Bu Giri itu ada efek-efek itu juga benar, itu sebenarnya bisa juga. Yang penting kalau misalkan icon-icon tadi yang Parian sampaikan itu, yang penting filenya itu PNG biasanya. Cari di internet, Ibu cari filenya PNG, yang artinya nanti Ibu kalau menemukan gambar tuh pasti nggak ada background-nya, karena formatnya PNG gitu. Jadi kalau Ibu cari misalnya di googling nih, misalkan gambar icon tersenyum gitu kan, mungkin smile. Nah, Ibu cari ketambahin .png. Nah, jadi nanti file yang Ibu dapat itu sudah tidak dengan background pinggirnya gitu, udah sesuai dengan bentuk mukanya aja. Nanti tinggal ditarik ke aplikasi ngeditnya, ya udah tinggal Ibu atur gitu. Itu mungkin trik-trik saya sih Bu kalau misalkan terkait dengan
video. Nah, itu tapi nanti kalau saya yakin kalau teman-teman nyoba pasti caranya macam-macam tuh, nggak bisa pakai satu cara sebenarnya. Cara Rian mungkin dengan saya bukan beda, tapi karena kita tahu teknisnya seperti apa, jadi tidak ada batas nanti harus pakai aplikasi yang ini, pakai yang ini. Saya juga pakai KineMaster. Kalau misalkan pengen cepet-cepet nih Bu Giri, saya pakainya KineMaster. Cuman mungkin tadi bedanya KineMasternya yang berbayar gitu, jadi lebih cepat. Pakai yang crack kan Pak? karena semuanya bener Bu, kalau di Canva aja yang berbayar tuh, aduh lengkap banget itu. Bagus. Kalau kita mau ngedit mau apa, kita nggak perlu terlalu banyak mikir gitu. Kita tinggal cari tentang predict education, keluar education apa, font untuk spanduk itu keluar semua gitu. Kita tinggal klik and drag aja. Nah, itu Pak Rian, Bu Lydia, sedikit insight masukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Icak. Wah, semangat Bu Giri. Nanti kalau perlu itunya modelnya ya, kalau misalkan mau buat itu video belum modelnya bisa menghubungi saya juga ya. Nggak salah ya. Oke. Bu Giri bisa promosi Bu, promosi. Ya, berikutnya ada Pak Nasuha, dipersilakan Pak Nasuha. Terima kasih Pak Icak, bayarnya piro tadi Pak. Oke ya, saya juga termasuk editor kan ya, buktinya sudah baik. Pak Rian, makasih ilmunya nambah lagi. Cuman tadi menurut Pak Rian nih antara video tadi ini saya masih bingung Pak. Ini saya mau login aja kagak bisa Pak. Saya nyoba nih pakai ini nih. Prosesnya apa tuh Pak? Create your free account. Oh, tadi sama dengan yang kayak Bu Siti, Pak Rian. Bapak tinggal klik di sini Pak, yang digambar tulisan in videonya, itu tinggal diklik tulisan in video. Nah itu Bapak ntar ke daerah ke situ. Di close dulu itu. Yeah. Terus Bapak tinggal masuk ke klik yang sebelah kiri, in video, diklik aja. Oh itu. Benar kan? Terus? Nah, ya keluar kan? Langkahnya terus Bapak bulat dulu Pak, sedikit. Lihat ke bawah lagi Pak, Pak, nggak kelihatan saya Pak. Nah itu di close aja Pak gambarnya. Di close. Ada kayak tulisan plus. Enggak, gini Pak. Ya. Maksud saya pertanyaannya Pak Rian siap ya kalau seandainya ada teman-teman kayak saya gini minta tolong Pak Rian. Gitu, itu aja Pak. Ya Pak. Thank you. Berarti intinya ya Ayah Suha, Ayah Babe. Berarti intinya karena kita juga Bapak Ibu guru juga banyak sekali nih, pastinya biar menarik juga di depan anak-anak ya. Artinya membutuhkan ilmu-ilmu video yang artinya nanti mungkin dari pihak kurikulum akan bekerja sama dengan pihak IT untuk pelatihan guru-guru. Setuju? Yeay, setuju. Nah nanti kan PPT dirubah jadi video gini kan keren gitu Pak. Oke, berarti Ayah Babe bukan nanya ya, tapi menanyakan kesiapan ya. Oke, butuh asisten Bu. Iya. Oke, thank you ya. Iya, terima kasih Ayah. Oke, dipersilakan. Oh ini sudah diinfokan oleh Pak Ica. Kalau untuk di KineMaster Pro-nya 359.000 per tahun. Jadi Bapak Ibu yang mau murah ya, yang mau pro, yang mau luas banget, yang tanpa terhalang apa-apa, hanya dengan 359.000 per tahunnya ya. Oke, dipersilakan Bapak Ibu. Pak Rian tahu nggak nih Bapak Ibu juga. Tadi di samping saya itu sangat penasaran sekali nih teman saya nih. Jadi kalau diceritakan ya, tadi kan sempat ya kedengaran suara ya. Itu Bu Gianti itu termasuk sambil mengikuti Pak Rian step by step-nya loh Pak Rian. Jadi emang ilmu yang hari ini tuh sangat luar biasa sekali karena memang salah satunya adalah tadi selain membuat video, membuat PPT yang tadi Pak Rian sampaikan juga itu menarik. Jadi kan nggak bosan juga ya di anak-anak ya. Oke, terima kasih Pak Rian. Oke, Bapak Ibu dipersilakan atau dari Kopassus mau bertanya boleh tekan raise hand-nya atau di kolom chat. Kayaknya banyak sekali yang udah kayak Pak Yanuar juga udah ini banyak ya, Pak Icak untuk di YouTube ya. Tadi Miss Afra ya? Bu Gianti, oke, dipersilakan Bu Gianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lydia ini membongkar rahasia. Sebenarnya saya cuma penasaran itu berbayar apa enggak, bisa free apa enggak. Saya mah orangnya cari yang gratisan. Terus gampang apa enggak gitu. Saya orangnya nggak pusing ngedit, jadi nyarinya yang gampang. Ceritanya saya nyoba, gampang apa enggak. Tapi emang tampilannya bagus-bagus sih. Gitu aja varian bagus. Terima kasih. Terima kasih Bu Gianti. Kayaknya Bu Gianti akan terus mencoba menelusuri ya sampai nanti jadi. Varian hati-hati ya, takut ada saingan nanti ya. Ya, oke. Miss Afra, dipersilakan Miss Afra. Masih di mute Miss suaranya? Saya sama seperti Pak Nasuha, butuh asisten langsung. Langsung mau coba praktek ya. Kalau tadi kayaknya ketinggalan. Mau uji coba langsung. Tapi mungkin kalau buat saya sih ini menjadi materi yang luar biasa ya untuk mungkin orang awam seperti saya yang sebenarnya pengen jadi YouTuber ya, tapi nggak tahu ilmu mengeditnya. Kalau tadi kan istilahnya sudah diajarkan istilahnya salah satu inilah gitu bagaimana cara mengedit video supaya lebih menarik, bisa digunakan untuk pembelajaran pastinya, tergantung dari kita nanti bagaimana ini mempergunakannya supaya lebih membantu lagi untuk proses belajar mengajar, supaya anak-anak juga nggak bosen kali ya, nggak bosan sama gurunya ketemu dia lagi, tapi tampilan pembelajarannya, materinya, kemudian bisa lebih menarik, ada musiknya juga, kemudian ada beberapa tampilan template yang pastinya lebih bagus lagi dari PPT materi sebelumnya. Terima kasih Pak Rian, materinya ini menjadi sangat luar biasa buat kita yang sebenarnya pengen apalagi sih bentuk PPT yang lebih menarik atau pembelajaran seperti apa sih yang lebih bagus lagi. Kalau biasanya kita hanya share link video orang, tapi mungkin bisa jadi kita membuat sendiri dengan tadi yang sudah diajarkan oleh Pak Rian. Terima kasih Pak Rian, Bu Lydia. Terima dan kasih teman-teman. Miss Afra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Miss Afra, dan di sini juga sudah disampaikan lagi ada informasi lagi dari Pak Icak nih, untuk editing video di handphone yang free atau gratis bisa install VN ya. Oke, dipersilakan kepada Bapak Ibu jika memang masih penasaran tentang bagaimana sih atau cara mudahnya sih ya untuk istilahnya tadi bisa bikin PPT kita atau bisa bikin video. Memang zaman sekarang kan zaman YouTube ya. Ya. Atau kita minta Assalamualaikum Bapak pimpinan kita. Halo, Assalamualaikum Pak Basyar. Halo, Assalamualaikum. Iya. Iya, terima kasih Pak sudah hadir di SS kami pada hari ini. Bapak bisa minta komentarnya? Ya, ini saya lihat yang hadir itu nggak sampai 50% ya. Nah, jadi ini jadi perhatian kita bahwa hal-hal begini kan sebetulnya sekali lagi itu diselenggarakan itu dalam rangka memperlancar, meningkatkan kualitas dari pelayanan kita di depan siswa. Dan sebetulnya itu, nah, jadi filosofi mindsetnya itu harus berubah. Nah, mudah-mudahan yang 46 yang hadir ini sudah berubah mindsetnya. Jadi yang sisanya itu belum berubah mindsetnya. Nah, jadi bahwa ada sesi seperti begini itu sharing, itu tidak digunakan forum. Ya, tadi beberapa cuplikan materi disampaikan itu sangat ya perlu bagi kita, karena tugas kita ini bagaimana ke siswa itu. Nah, itu variasinya kan harus kita berubah. Ya, kita lihat kemarin itu bagaimana Profesor Eko itu sudah habis metode, sudah sampai mukanya dicat kayak itu juga dia bilang salah satu, gitu. Nah, salah satu membuat suasana pembelajaran itu tidak monoton. Nah, jadi hal-hal begini itu sangat kreatif, membantu kita, memperkaya kita di dalam melaksanakan tugas kita. Ya.
Jadi filosofinya itu acara-acara begini itu penting bagi kita dalam rangka mempersiapkan kita untuk tampil optimal di depan anak-anak kita. Bahwa sejatinya kurikulum itu ya guru ketika berada di kelas gitu. Sehebat apapun kurikulum itu, kalau guru di kelas itu tekor semua, ya materi tekor, pedagogi tekor, aplikasi tekor, ya semuanya tekor itu mah. Ya, ujungnya nanti honornya juga tekor itu lihat. Ya, ya ini saya sudah memang saat sekarang saya banyak berkoar, nanti ada saatnya saya tidak berkoar lagi, yaitu jadi sudah kata orang Sumatera itu ya membujur lalu melintang patah, yaitu yang sejalan terus ya yang melintang udah ditubruk aja itu mah. Jadi ini sekali lagi forum-forum begini itu gunakanlah, yaitu gunakan karena kita apalagi sekarang kantor kita enggak dari rumah. Ya, sambil itu kita bisa gitu ya. Jadi yang perlu bagi saya itu mindset kita tuh harus dirubah sebagai guru. Gitu ya. Teknologi tidak bisa menggantikan fungsi guru ya, tapi ingat guru yang tidak mampu menggunakan teknologi informasi ke depan di era digital ini akan pasti ditinggalkan oleh masyarakat dan ditinggalkan oleh anak-anak dan anak-anak pasti mengatakan kami lebih pintar daripada gurunya. Nah, sedangkan filosofi kita harus guru tidak pernah ilmunya di bawah murid. Itu harus menjadi mindset kita, mindset di kepala itu. Ya toh? Nah, jadi harus ada begitu. Jadi kalau tidak begitu, ini kan sudah kita umumkan ada kegiatan ya. Ini yang ikut cuma 46 orang, berarti kurang dari separuh. Ya toh? Saya datang sampai pulang malam nggak ada yang merintahkan, nggak ada yang ngasih tahu. Gitu. Nah, tapi karena itu sebuah tanggung jawab, sekolah ini tidak boleh berhenti, sekolah ini sekolah besar, di sana itu banyak ya orang-orang ya di antara kita itu yang ya, orang-orang hebat yang harus kita bimbing untuk ke depan itu ya. Jadi saya perlu stressing hal-hal begini jangan lupa ya tuh. Ini kegiatan begini itu jangan lupa absennya ya, semua di absen ya. Nah, jadi supaya nanti kita ini ke depan itu ya ajaran Islam begitu, yaitu nanti ikro kita bakal tinggal diwakan ini loh prestasi Anda gitu ya. Ya, anak-anak banyak yang menolak, anak-anak banyak yang komplain. Nah, sesuai dengan tingkat kehadiran Anda. Nah, jadi saya ulang-ulang self ya development needs, bahwa membina diri, ya, mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan diri itu adalah keperluan kita. Gitu. Apapun itu, ingat kepada karir kita. Kita kan nggak mau jadi guru tanggung-tanggung kan? Saya nggak mau jadi kepala sekolah tanggung-tanggung. Ya, nah, Anda harus semuanya bicara. Saya tidak suka ingin jadi tanggung-tanggung. Bola tanggung itu kalau main poli muka kena telit. Iya toh. Nah, jadi harus ada tumbuh dari dalam diri kita kesadaran. Ini forum ilmiah. Harusnya itu berlomba-lomba. Ya toh kita tadi bagaimana menggunakan video ya, foto-foto. Sekarang ini tulisan-tulisan itu sudah enggak ya. Saya berkeliling sekarang ke luar negeri itu, apalagi Jepang itu enggak suka mereka tulisan banyak. Ya. Jadi mereka itu sudah bukan tipe kita presentasi itu banyak tulisan, nggak bisa sekarang itu ya. Jadi di luar negeri itu sudah termasuk ya profil kita ya. Nah, itu CV kita di luar negeri itu sekarang itu modelnya adalah berupa tampilan ya, bisa itu animasi, bisa itu video, nah itu rekaman dan sebagainya ya. Jadi dibuat itunya, jadi buat di buku agenda kegiatan Departemen IT itu tanggal sekian kegiatannya ini, isinya ini, topiknya, narasumbernya ini. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan dimasukkan ke situ. Nah, itu jadi lampiran, yaitu nanti jadi ada kegiatan kita. Jadi supaya nanti jangan tidak dicatat, itu nanti kita nggak punya kerjaan dianggap orang. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih ya, selamat kepada yang hadir ya. Terima kasih. Ya itu kemudian juga narasumber Rian, terima kasih ya. Rian ini memang
sudah bidang dia ya, sudah ikut Iwan ini sudah dari dulu ya, sudah matang dia bagaimana di bidang sosmed ini ya, kemudian juga dalam bidang audit dan sebagainya ya. Saya sebagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak pimpinan ya. Baik Bapak Ibu, ya ada pertanyaan kembali? Atau dari teman-teman Kopassus IT nih. Jadi yang hadir di sini tidak hanya Bapak Ibu guru, selain itu juga ada anggota Kopassus IT. Dipersilakan yang mau masih penasaran, kita masih ada waktu. Ya, Pak Rian, bahwa memang di zaman sekarang ya, saat ini kan memang tidak dipungkiri ya, semuanya itu kita harus dengan yang media yang menarik, khususnya bagi kita, bagi Bapak Ibu guru ya. Oke, tadi kan Pak Rian memberikan informasinya melalui video ya, dan kunci utamanya adalah tadi sebenarnya yang tadi Bu Giri sampaikan ya, emang kalau kita mau maksimal ya berarti harus yang pro seperti itu ya. Nah, kira-kira nih Pak Rian, kalau kita nih, misalnya gitu kan, bagi yang awam-awam tadi kayak Nisa Afra, misalkan saya pribadi juga masih yang awam-awam ya, kira-kira nih butuh berapa lama ya untuk kita bisa menguasai tahapan-tahapan yang tadi Pak Rian sudah sampaikan? Ya, boleh. Ya. Pertanyaannya berarti bagaimana cara kita belajar software itu kan? Ya. Ya, sama aja kalau menurut saya sih tergantung kembali ke kitanya lagi, Bulit. Apakah ini menjadi suatu keseharusan atau apa buat jadi kita biar nambah kreatif lagi atau nambah ilmu lagi. Jadi ketika kita kalau saya contohnya gini, Bulit, kalau saya penasaran dengan satu software itu saya pasti nguliknya bisa berjam-jam. Itu di depan komputer mungkin bisa 24 jam. Jadi ada dulu software namanya sebelum kita benar-benar masuk ke era yang benar-benar digital ini, ada dulu namanya Digital Audio Workstation. Nah itu saya belajar Fruity Loop. Belajar Fruity Loop-nya itu benar-benar ngedalaminnya itu mungkin 24 jam itu benar-benar di studio, nggak kemana-mana. Makan tidur itu di studio aja. Jadi emang benar-benar nguliknya itu benar-benar ngulik. Kebetulan ketemu temen yang suka ngulik lagi, ya jadi nyambung, jadi Bulit. Jadi nyari circle-nya yang pertama sih dari kitanya dulu. Kalau kita udah ketemu dan niat emang pengen tuh belajar software karena kebutuhan kita, itu jadi penunjang buat kita menambah kreatif lagi kan ya. Nah, yang kedua ketemu circle yang sama. Ketika ketemu circle yang sama, tujuannya sama, pasti ya insya Allah jalannya sama nih. Oh ini kita mau kesini nih, mau belajar ini nih. Ini soalnya bakal jadi revolusioner nih aplikasi ini. Karena pada saat itu mungkin, karena saya guru pembina student di musik juga, Bulit ya. Mungkin kalau dulu itu kalau kita buat recording itu mahal banget, Bulit. Belum kita mengalami proses-prosesnya itu. Nah, ketika kita belajar itu sebenarnya karena saya butuh Fruity Loop itu untuk memudahkan saya dalam proses misalkan buat saya karya. Misalkan saya buat karya nih musik. Nah, itu gimana caranya ya biar buat karya musiknya itu bisa lebih luas lagi, lebih misalkan budgetnya ditekan gitu, Bulit. Budget biaya recordingnya ditekan. Nah, itu bikin belajar belajar Fruity Loop, belajar Studio One, belajar Nuendo. Jadi kalau buat belajar berapa lamanya itu menurut saya sih tergantung berarti ya, tergantung kebutuhannya ya. Iya, tergantung kebutuhannya. Oke, terima kasih Pak Rian. Nah, berarti Bu Giri, kalau Bu Giri kan senang juga nih, berarti Bu Giri bisa cepet ya Bu Giri ya. Di sini udah ada Pak Yanuar nih. Kalau Pak Icak tuh sudah nggak ditanya ya, karena sudah hasilnya luar biasa nih di YouTube nih ya. Ini nyambung sedikit sama Bapak Ibu guru yang sudah ada penghasilan di YouTube ya. Kalau Pak Icak jangan ditanya. Aduh. Mau dong, tanya. Mau ditanya. Enggak. Ini dia, maaf. Oh iya. Saya Bu udah Giri. coba ini pakein video, jadi saya gabungin dari Kain Master ke
dimasukin ke InVideo. Yeay. Ya. Keren banget Bu Giri, Ya, mantap. Tapi terima kasih Iya. Pak Aryan informasinya gitu. Ini buat video-video anak saya sih, buat ini aja, buat dokumentasi gitu aja. Terima kasih. Oh Bantu, iya, makasih, Pak Aryan. wow terima kasih. Wah ternyata benar ya, baru diomongin tadi. Berarti tidak cukup lama ternyata, tergantung kembali lagi ya. Oke, Pak Icak. Nah ini share pengalaman dikit Bu. Jadi Ya, tadi kan nanya silakan. soal berapa lama ya Bu. Jadi kalau menurut saya gini, yang penting tuh teman-teman fokus di satu software dulu kalau menurut saya sih. Kalau pengalaman saya tadi kan, kalau saya bicara misalkan tentang rekaman nih Bu, sebelum ngomongin studio rekaman yang kompleks tuh, tadi belajarnya dari aplikasi yang simpel banget tuh, istilahnya bunyinya udah ada, tinggal tarik gitu kan, sampai ngerti. Nah dari kita ngerti itu tuh kayak gini, kayaknya kalau pakai cara ini terbatas nih, harus begini lagi nih, pakai apa ya gitu kan. Ntar kita cari tuh Bu, akhirnya, oh ada nih software ini, nah kita naik lagi tuh levelnya gitu. Jadi sebenarnya justru dengan kita terlalu banyak pindah tuh kita malah nanti nggak fokus gitu. Jadi kalau pengalaman saya dulu mulai dari editing sampai itu tuh dimulainya dari yang kita yang menurut kita paling simpel dulu aja. Nanti saat kita mentok nih di satu, kayak tadi Bu Giri kan mentok nih pakai cara ini gimana ya gitu kan. Oh, ternyata ada di software yang ini gitu. Nah, tapi karena kita udah punya basic yang bagus di aplikasi yang tadi yang pertama, itu biasanya akan lebih mudah Bu pindah ke aplikasi yang lain karena udah paham. Karena kalau Ibu mungkin nanti ngulik, itu biasanya antara software satu dengan yang lain tuh nggak ada bedanya sebenarnya. Cuma beda sedikit sebenarnya gitu kan. Cuman karena kita udah paham polanya tuh Bu, nah itu biasanya mau dikasih software apapun, biasanya cepet itunya penyesuaiannya Bu. Nah itu jadi kalau menurut saya kalau berapa lamanya sih sebenarnya sampai sekarang pun artinya masih belajar juga kan. Nanti ketemu lagi software terbaru kita belajar lagi. Gitu. Jadi paling penting itu artinya kita bisa menguasai salah satu dulu nih, nanti baru kita mengembangkan. Nah, terus yang kedua kalau kita bicara editing nih, install video nih, memang kalau kita fungsinya hanya untuk memotong-motong gitu kan, ya mungkin aplikasinya nggak terlalu kompleks Bu. Tapi saya yakin teman-teman kan pengennya, ada efek ini, tambah suara ini, pengen ada green screen macam-macam gitu. Nah itu saya bisa pastikan itu harus menggunakan komputer atau laptop atau handphone yang mumpuni juga gitu. Yang ada percaya sama saya kalau teman-teman banyak keinginan untuk ngedit yang kompleks itu pasti stres karena lemot, lambat komputernya gitu. Jadi ya memang harus menyesuaikan juga. Jangan sampai nanti mintanya kita pengen efek-efek yang ini tapi mungkin secara komputer atau gadgetnya atau tidak mumpuni. Begitu Bu Lydia. Oke, terima kasih Ya. Pak Icak. Ya, kalau bisa sekali lagi Pak Icak ilmu hari ini sangat luar biasa sekali ya. Bahkan juga sebenarnya dari selain Pak Icak juga sudah ada nih yang istilahnya ternyata diam-diam itu sudah banyak menghasilkan video dan tadi yang kalau kata Pak Rian sudah punya penghasilannya. Jadi Bapak Ibu ya jangan ragu-ragu nih ya. Jika memang kita mau, tadi kalau kata Mbak Pimpinan, yuk kita mulai dari diri sendiri ya, karena memang ke depannya, ya memang teknologi memang tidak bisa menggantikan peran guru, tapi guru ya memang harus melek teknologi. Oke, Pak, satu lagi saya minta dari Pak Yanuar, tadi kan Pak Icak sudah banyak memberikan ilmu kepada kita ya. Nah, satu lagi ke Pak Yanuar nih, Pak Yanuar bisa nggak kasih sedikit aja ya, oke pengalaman di penghasilan YouTube misalnya. Oke, Pak Yanuar, silakan. Terima kasih Bu Lydia. Sebenarnya bukan mengarahkan ke penghasilan YouTube ya, tapi salah ya. Sebenarnya sih lebih ke passion aja Bu. Karena awalnya dulu bikin video itu iseng, pertamanya iseng. Terus kemudian yang kedua karena ada tugas saja, jadi kan kita sering meninggalkan kelas karena rapat, kemudian karena ada kegiatan ini itu gitu kan akhirnya kita nggak bisa memantau anak gitu. Akhirnya kan membuat video pembelajaran yang istilahnya bisa kita kerjakan kapan saja terus diupload aja ke YouTube. Dan ternyata ya penontonnya lama-lama banyak terus ternyata saya adakan survei itu ke anak-anak dan anak-anak merespon positif ya Pak, kalau kayak video kita lebih ngerti daripada kita diberikan saja semacam materi modul terus kita suruh baca sendiri gitu kan.
itu akan kurang menarik seperti itu. Apalagi kalau videonya itu banyak sekali animasi, kemudian bentuk gambar-gambar yang menarik perhatian siswa, itu akan lebih anak terbantu untuk kegiatan proses pembelajaran itu sendiri gitu. Terkait dengan tadi pengalaman sampai dengan sekarang ya, mungkin saya sampai sekarang juga masih upload video kadang-kadang ya, terkait materi-materi yang khusus saya saja yang saya kuasai, karena memang tadi betul dikatakan Pak Icak juga, kita harus mulai dari sesuatu yang kita suka gitu kan. Kalau kita tidak suka, kita memaksakan tentunya gitu, malah jadi kita setengah-setengah gitu, seperti itu nantinya. Jadi udah semangatnya sih udah tinggi nih, semangatnya mau bikin nih, ternyata ada ini itu kerjaan banyak ya dan sebagainya, akhirnya kita patah senang seperti itu. Memang kita harus suka dulu sama passion kita, tentukan dulu kalau kita suka di bidang itu, kita tentunya mengerjakannya pun walaupun malam-malam nggak kena lelah, itu ngantuk pun kita tetap oke-oke aja gitu karena kita suka gitu. Wow, Ya, pengalaman itu. sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih Ya, Pak betul. Yanwar. Oke. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber pada kita hari ini. Jadi sebenarnya narasumbernya banyak ya hari ini ya, tidak hanya Pak Rian. Oke Pak Rian, sebelum kita tutup, kita minta ke Pak Rian untuk closing statement ya, atau kesimpulan dari materi praktik untuk video terbaik. Dipersilakan Pak Rian. Terima kasih Bu Lydia. Jadi sebenarnya kenapa saya membuat video ini, ada beberapa teman saya yang bertanya juga, banyak yang ini pakai aplikasi apa sih Pak? Pakai aplikasi ini, pakai aplikasi ini ya, dan saya mencari solusi yang insya Allah bisa membantu Bapak Ibu. Semoga aplikasi ini bisa digunakan Bapak Ibu, dan buat saya kali Bu ya, buat semuanya kali ya, sukses itu bukan berawal dari tantangan, tapi dari keluar dari zona nyamannya kita. Mungkin itu aja Bu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, closing yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi intinya kita memang harus berani keluar dari zona nyaman ya, sehingga kita bisa menggali sebenarnya potensi-potensi yang sebenarnya kita punya. Cuman satu kuncinya tadi memang harus fokus, yang tadi disampaikan juga oleh Pak Icak ya, harus mulai dari satu fokus ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran di ISS pada hari ini dengan narasumber Pak Rian dengan materi praktik untuk video terbaik. Mari kita sama-sama buat video-video terbaik kita yang nantinya juga akan dikenang oleh kita, anak cucu kita, dan oleh siapapun juga. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Rian. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Tadi janji panah suha, ya, artinya kita Bapak Ibu guru akan diberikan pelatihan langsung dari narasumbernya. Oke, terima kasih untuk sekali lagi Bapak Ibu. Acara